Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang sedang gembira dan sedang menantikan kapan jadwalnya diangkat menjadi ASN, baik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Demikian dengan calon pegawai negeri sipil. Nah, Bapak Ibu, pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi, yang mana informasinya adalah informasi yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer. Ini berupa kabar gembira Bapak Ibu ya, yang membuat senang Bapak Ibu honorer. Nah, di waktu sekarang itu banyak informasi yang mengatakan bahwa honorer non-ASN akan dihapus di instansi pemerintah, baik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Karena sesuai dengan program pemerintah bahwa di Indonesia hanya dikenal ada dua status ASN, yaitu ASN P3K dengan ASN PNS. Nah, Bapak Ibu, ini informasinya simak Bapak Ibu ya. Jangan ketinggalan, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasi gembiranya Bapak Ibu. Ikuti informasinya. Honorer happy, penghapusan honorer tegas ditolak oleh kepala daerah. Nah, ini artinya Bapak Ibu, ya, dengan ditolak oleh kepala daerah artinya Bapak Ibu honorer diangkat menjadi ASN. Benar bahwa Bapak Ibu honorer sedang happy dengan informasi ini. Rencana pemerintah merumahkan para tenaga honorer di tahun 2023 mendapatkan perhatian khusus. Banyak pihak mencoba melibatkan diri agar para honorer tidak diberhentikan begitu saja. Nah, dengan hal ini Bapak Ibu, pemerintah mendengarkan hal itu sehingga para kepala daerah, baik bupati, wali kota, demikian dengan para gubernur, benar menolak dengan tegas perumahan atau PHK terhadap para tenaga honorer. Nah, ini artinya bisa kita analisis bahwa dengan ditolak penghapusan ini berarti Bapak Ibu akan dialih statuskan ya, atau diangkat menjadi ASN baik P3K maupun calon pegawai negeri sipil. Hal ini sontak membuat para honorer ikut bahagia melihat banyaknya pihak yang mencoba membantu menentukan nasib honorer ini. Di antara yang ikut mencari jalan terbaik buat para tenaga honorer adalah para kepala daerah. Nah, dengan para kepala daerah Bapak Ibu sebagai kepala ya di daerahnya masing-masing, berarti ini ada jaminan kepada Bapak Ibu honorer ya untuk tetap melangsungkan aktivitasnya bekerja di instansi pemerintah. Wah, kepala daerah sudah ikut turun tangan nih. Kira-kira bagaimana nasib honorer ke depannya? Lalu kepala daerah mana yang dengan tegas mendukung para honorer? Nah, ini satu pertanyaan Bapak Ibu ya, yang mesti kita ketahui, kira-kira meratakah semua daerah, kepala daerahnya membela atau memperjuangkan nasib honorernya atau tidak? Nah, tentu ini kita tahu melalui informasi ini. Bapak Ibu simak artikel ini sampai selesai supaya semua informasinya bisa direkam oleh Bapak Ibu. Dikutip dari laman resmi Provinsi Kaltim, Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Isran Nur, tegas menolak penghapusan honorer. Menurut orang nomor satu di Kaltim tersebut, penghapusan honorer akan mempengaruhi perekonomian. Melihat banyaknya jumlah para honorer tentu menjadi pertimbangan ya dalam hal ini, karena memang aktivitas yang dilaksanakan oleh honorer di instansi pemerintah itu sungguh banyak. Nah, tentunya oleh karena sungguh banyak berarti ASN yang sudah ada di instansi pemerintah tentunya tidak mampu menyanggupi menjalankan atau ya mengambil alih tugas para honorer ini. Maka jelas benar yang dilakukan oleh pemerintah Kalimantan Timur untuk tetap mempertahankan honorer di instansinya. Banyak, bayangkan 4 juta orang tenaga honorer di seluruh negara ini dihapus. Bagaimana ini ceritanya? Jelas Isran.
Israel kemudian mengatakan bila jutaan orang itu dirumahkan, maka pemerintah juga tidak akan siap dengan jumlah pengangguran yang seketika membengkak. Nah, dengan jadi pengangguran itu sudah jelas bahwa itu problema baru yang akan dihadapi oleh negara. Tentunya para honorer ini dengan tidak ada pekerjaan, maka ini adalah salah satu dilema yang perlu dipikirkan solusinya. Nah, menurut Isran Nur, ya, di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini, ya, daripada dihapuskan, jadi lebih baik dipertahankan untuk tetap melaksanakan aktivitas. Karena pemerintah belum mampu menyediakan lapangan kerja di luar sektor pemerintahan. Nah, ini sudah jelas alasannya, ya, di Kalimantan Timur, ya, karena pemerintah belum mampu menyediakan lapangan kerja untuk sektor pemerintahan. Bayangkan saja jika 4 juta tenaga honorer itu dihapus. Satu orang menghidupi keluarga, misalkan satu istri dan 2 anak. Jadi ada lebih dari 15 juta orang yang kesulitan untuk hidup, lanjut Isran. Tak cukup sampai di situ, Gubernur Kalimantan Timur tersebut juga menawarkan solusi untuk para honorer ini. Mengalihkan status honorer menjadi ASN melalui pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan jadi opsi yang sangat baik. Untuk pembiayaan gajinya juga pasti tidak akan jatuh, ya, miskin hanya karena membayar gaji honor. Karena tenaga honorer itu mempunyai peran yang besar di instansi pemerintah, bahkan bisa lebih bagus kerjanya menurut penilaian di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, apakah seperti itu di daerah lain? Ya, tentu juga Bapak ya, karena memang kita perhatikan, ya, pegawai yang banyak di instansi pemerintah itu adalah para honorer. Dan negara tidak akan bangkrut untuk membayar atau membiayai tenaga honorer itu. Apalagi tenaga honorer ini terkait dengan pengembangan sumber daya manusia negara, jelas Isran. Orang nomor satu di Kalimantan Timur ini juga memberikan masukan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara. 50% pemerintah pusat dan 50% pemerintah daerah. Jadi impas Bapak ya, beban APBN ya 50% pemerintah pusat dan 50% pemerintah daerah. Jadi inilah informasinya Bapak ya terkait dengan ya honorer ini, ya, agar kita perhatikan bersama yang mana di Provinsi Kalimantan Timur honorernya ini tetap dipertahankan. Nah, tentunya ini satu pertanyaan, apakah begitu juga di daerah lain? Maka jelas dengan ada beberapa contoh daerah yang mempertahankan honorer, maka jelas juga ya ada imbasnya terhadap daerah lain untuk tetap mempekerjakan honorernya di instansi pemerintah, mengingat dampak negatif jika honorer ini akan diberhentikan atau dirumahkan. Nah, demikian informasinya Bapak Ibu. Selamat bagi Bapak Ibu honorer yang tetap dipertahankan untuk tetap bekerja di instansi pemerintah, di mana ya informasi akhir-akhir ini bahwa para honorer ini akan diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K, demikian juga dengan status ASN, dengan status pegawai negeri sipil. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.